Bismillahirrahmanirrahim. Sebutkan dalam hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, khairu yaumin tala'at fihi khalaqallahu Adam wa fihi udkhilal jannah wa fihi ukhrija minha wa la taqumus sa'atu illa fi yaumil jum'ah. Sebaik-baik hari di mana matahari terbit adalah hari Jumat. Di hari Jumat inilah Adam diciptakan. Di hari Jumat ini pula Adam dimasukkan ke dalam sorga. Dan di hari Jumat ini pula Adam dikeluarkan dari sorga. Dan tidak mungkin kiamat terjadi kecuali pada hari Jumat. Dalam riwayat yang lain dari Abi Lubabah Ibni Abdul Munzir, beliau mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna yaumal jum'ati sayyidul ayyam wa a'zamuha indallahi wa huwa a'zamu indallahi min yaumil adha wa yaumil fitri fihi khamsu khilalin. Hari Jumat adalah sebaik-baik dan seagung-agungnya hari. Bahkan di sisi Allah ia lebih utama dibandingkan Idul Adha dan Idul Fitri. Karena pada hari itu ada 5 perkara besar. Khalaqallahu fihi Adam wa ahbatallahu fihi Adam ilal ardi wa fihi tarah fiha al-'abdu syai'an illa a'tah man lam yas'al haraman wa fihi taqumus sa'atu ma min malakin muqarrabin wala sama'in wala ardin wala riyahin wala jibalin wala bahrin illa wa hunna yushfiqna min yaumil jum'ati. Pertama, pada hari itu Allah menciptakan Adam. Yang kedua, hari itu Allah turunkan Adam ke bumi. Yang ketiga, pada hari itu Allah wafatkan Adam. Dan yang keempat, pada hari itu pula, maksudnya hari Jumat, Allah datangkan kiamatnya. Dan yang nomor 5, dan pada hari itu pula, maksudnya hari Jumat, tidaklah malaikat, langit, bumi, angin, gunung dan lautan kecuali takut karena keagungan hari Jumat. Taib ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan banyak lagi riwayat-riwayat yang semakna dengan 2 hadis yang kita baca ini. Tapi di sini kita tahu bahwa ada peristiwa besar yang terjadi di hari Jumat berdasarkan 2 riwayat ini. Baik, kita urai 2 riwayat ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam alaihi salatu wassalam, bahkan sebelum menciptakan segala sesuatunya, maka Allah Subhanahu wa taala berada di sebuah yang disebut dengan ama. Maksud ama di situ artinya di bawahnya tidak ada udara dan di atasnya pula tidak ada udara. Kemudian Allah menciptakan arasy-Nya di atas air.
itulah awal penciptaan makhluk yang pertama kali adalah Arsyur Rahman, arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa huwal ladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin wa kana 'arshuhu 'alal ma' liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari, dan adalah arasy-Nya di atas air, agar dia menguji siapakah di antara kalian yang lebih baik amalannya. Dari sini kita tahu bahwa setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan arasy-Nya, kemudian makhluk setelahnya dan setelahnya, sampai kepada menciptakan langit dan bumi, dan prosesnya dalam 6 hari. Walaupun Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala mengatakan yang dimaksud 6 hari ini, apakah satu harinya adalah satu hari yang kita kenal hari ini, di mana 24 jam yang kita lewati, apakah yang dimaksud satu hari di sini adalah satu hari dalam hitungan akhirat? Berarti kalau dalam hitungan akhirat, berarti satu harinya sama dengan 1000 tahun kehidupan dunia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari kehidupan akhirat bila dibandingkan dengan kehidupan dunia itu sama dengan 1000 tahun. Berarti kalau yang dimaksud satu harinya adalah 1000 tahun kehidupan dunia, berarti Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari itu cukup lama. Karena hitungan harinya bukan hitungan hari dunia, tapi hitungan hari akhirat. Ini kata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Walaupun sebagian ulama tafsir juga mengatakan bahwa saat Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi ini kan perkara gaib. Tidak ada yang menyaksikan satu manusia pun di alam semesta ini. Sebagaimana Allah mengatakan, ma ashhadtum khalqas samawati wal ardi wala khalqa anfusihim. Tidak ada yang menyaksikan saat Allah menciptakan langit dan bumi, juga saat menciptakan diri-diri kalian. Artinya karena tidak ada yang tahu, wallahu alam. Ini kan perkara gaib gitu ya. Apakah satu harinya adalah hitungan akhirat ataukah satu harinya hitungan dunia, wallahu alam. Tapi yang jelas 3 hari pertama ini kan 6 hari itu. 3 hari pertama ini menjadi polemik oleh sebagian kalangan orang-orang yang memiliki kitab seperti Taurat, Injil, dan juga kita sebagai kaum muslimin yang turun kepada kita Al-Quran dan Sunnah. Maksudnya hari dimulanya diciptakan itu hari apa? Menurut ahlu Taurat, maksudnya orang-orang Yahudi, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan permulaannya adalah hari Ahad. Ini ahlul Injil, bahwa Allah memulai penciptaan itu di hari Senin. Adapun kita kaum muslimin memulakan penciptaan itu di hari Sabtu. Dan ini berdasarkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, khalaqallahu turbata yaumas sabti. Allah menciptakan tanah itu di hari Sabtu. Berarti permulaannya adalah hari Sabtu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan ulama sepakat bahwa yang pertama kali diciptakan adalah bumi dulu 2 hari, kemudian langit 2 hari, kemudian sisanya menciptakan segala fasilitas yang ada di bumi dan juga langit.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah setelah itu Allah Subhanahu wa taala baru menciptakan malaikat. Kemudian menciptakan jin, dan yang terakhir makhluk yang berakal adalah Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Perhatikan sebuah hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khalaqallahu azza wa jal at-turbata yawm as-sabti wa khalaqa asy-syajara yawm al-itsnaini wa khalaqa al-makruh yawm ats-tsulatsa wa khalaqa an-nur yawm al-arbi'ah wa bassa fiha ad-dawab yawm al-khamis wa khalaqa Adam ba'dal asri min yaumil jum'ati fi akhiril khalqi fi akhiri sa'ati min sa'atil jum'ati fi ma bainal asri ila al-laili. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala menciptakan tanah pada hari Sabtu, kemudian menancapkan gunung-gunung pada hari Ahad, kemudian menumbuhkan pohon-pohon pada hari Senin, kemudian menjadikan bahan-bahan mineral pada hari Selasa, kemudian menjadikan cahaya pada hari Rabu, dan menciptakan binatang pada hari Kamis, dan menjadikan Adam, maksudnya menciptakan Adam pada hari Jumat setelah asar, yang merupakan penciptaan akhir, yaitu. Dari sini kita tahu bahwa penciptaan Adam alaihi salatu wassalam paling akhir setelah Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi. Dan penciptaannya, kata Nabi SAW, di hari Jumat antara waktu asar hingga malam. Maksudnya antara asar ke maghrib. Disitulah Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam alaihi salatu wassalam. Kapan? Di hari Jumat. Inilah peristiwa besar di hari Jumat, di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam antara asar ke malam. Di situ Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk yang luar biasa yang bernama Adam alaihi salatu wassalam. Adam ini digelar sebagai Abul Bashar, bapak manusia. Dan bapak manusia ada dua. Ada yang disebut dengan Abul Basharil Awal, dan ada yang disebut dengan Abul Bashari Tsani, bapak manusia pertama dan bapak manusia kedua. Adapun bapak manusia pertama adalah Adam alaihi salam. Itu disebut bapak manusia pertama. Adapun bapak manusia kedua adalah Nuh alaihi salam. Kenapa Nuh alaihi salatu wassalam dikatakan bapak manusia kedua? Karena setelah tragedi tufan, tragedi banjir bandang, tidak ada manusia yang hidup kecuali yang ada di perahu Nuh alaihi salam saja. Sehingga karena tidak ada yang hidup satu jiwa pun yang ada di permukaan bumi kecuali orang-orang yang ada di perahu Nuh alaihi salam, maka turunan manusia hanya berasal dari 3 putra Nuh saja sampai hari ini. Pertama Syam, yang kedua Ham, dan yang ketiga Yafis. Semua manusia hari ini, mau baratnya, mau timurnya, mau utaranya, mau selatannya, itu turunan 3 putra Nuh saja. Ima nasabnya kepada Ham, ataupun kepada Syam, ataupun kepada Yafis. Makanya Nuh disebut bapak manusia kedua setelah Adam alaihi salatu wassalam. Lah Adam sendiri kunyahnya Abul Bashar, bapak manusia. Dan ada yang mengatakan bahwa kunyahnya adalah Abu Muhammad. Abu Muhammad, kunyah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya di dunia kunyahnya Abul Bashar, adapun di sorga kunyahnya Abu Muhammad. Ada yang mengatakan seperti itu, wallahu alam. Ya. Tapi yang jelas bahwa Adam alaihi salam ini
Allah Subhanahu wa taala unggulkan pada semua makhluk yang berakal, baik malaikat ataupun jinnya, itu dalam 5 perkara. Adam diunggulkan dari malaikat dan juga jin dari 5 perkara. Pertama, Allah Subhanahu wa taala menciptakan langsung dengan tangannya. Berdasarkan surah Shad ayat 75. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala tiupkan langsung ruhnya Adam alaihi salam tanpa perantara malaikat ruh yang mengantar ruh. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang meniupkan ruhnya langsung. Dan itu terdapat dalam surah Al-Hujurat ayat 29. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala perintahkan para malaikat dan juga bapa dari kalangan jin iblis untuk sujud. Dan itu sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Hujuratnya juga ayat 29 juga. Kemudian yang keempat, Allah Subhanahu wa taala berikan pengetahuan kepada Adam yang tidak diajarkan kepada para malaikat ataupun kepada jin. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Baqarah 31. Dan yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala memuliakan Adam dengan cara mengajarkan para malaikat meminta kepada para malaikat untuk menjadi pengajar Adam alaihi salam. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengajarkan para malaikat yang kelak malaikat ini membimbing Adam alaihi salam. Dan ini disebutkan di dalam Adam berusaha untuk mengajarkan kepada para malaikat. Selain Adam punya pengetahuan, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Adam untuk mengajarkan malaikat, kan itu. Tsumma aradahum 'alal malaika. Kemudian Adam memperlihatkan pengetahuannya kepada para malaikat. Dan itu sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Baqarah 33. Inilah keutamaan Adam alaihi salam di antara malaikat dan juga bangsa jin. Baik, sedikit kita akan bercerita bagaimana Adam diciptakan dan permulaannya. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah tentang penciptaan Adam alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu dimulai daripada Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malakul maut untuk mengambil tanah yang ada di bumi. Malakul maut untuk mengambil tanah yang ada di bumi. Datangan malakul maut, maka malakul maut mengatakan, wa ana a'udzu billah an arji. Aku pun berlindung kepada Allah untuk kembali dari bumi. Akhirnya kemudian malakul maut pun mengambil berbagai macam tanah dari berbagai macam warna dan berbagai macam sifat tanah. Jadi ada yang warnanya, ada yang dari warna hitam, warna merah, warna macam-macam warna-warna yang ada di tanah. Kemudian dari sifat-sifat tanah juga, ada yang lembek, ada yang keras, dan begitu seterusnya. Karena nanti manusia itu akan disifatkan dengan sifat tanah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah setelah kemudian malakul maut ini berhasil mengambil tanah dari bumi, maka dia naik ke atas. Kemudian sebagian ulama mengatakan maka Adam dibentuk di antara sorga dan Sidratil Muntaha. Di antara sorga dan Sidratil Muntaha, disitulah Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam 7 tahapan. Tahapan yang pertama disebutkan dalam surah Ali Imran ayat 59. Inna masala Isa indallahi kamasali Adam khalaqahu min turab. Sesungguhnya permisalan Isa itu di sisi Allah sama dengan menciptakan Adam, di mana Adam diciptakan dari tanah. Ini tahap yang pertama, bahwa Adam alaihi salatu wassalam diciptakan dari tanah dulu, disediakan bahannya tanah gitu ya.
Kemudian tahap yang kedua, setelah kemudian ada tanahnya, maka mulailah kemudian tanah itu dibentuk dengan cara dicampuri air. Kayak antum buat batu bata itu kan, tanah dicampuri air. Dan itu disebutkan dalam surah Sad 71. Idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basharan min tin. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah yang dicampur air maksudnya. Kemudian tahap yang ketiga, setelah kemudian tanah itu dicampur air, kemudian menjadi tanah lempung bahasa kitanya ya. Mulailah kemudian dibentuk sampai akhirnya kemudian betul-betul membentuk fisik Adam dari kepalanya kemudian kakinya. Allah mengatakan dalam surah As-Saffat ayat 11, Inna khalaqnahu min tinin lazib. Sesungguhnya kami telah menciptakan mereka dari tanah liat. Katanya sebagian ahli tafsir maksudnya tinin lazib di sini artinya tanah yang sudah mengeras. Ya, sudah dibentuk kemudian mengeras. Kemudian setelah itu berubah menjadi tanah yang berwarna hitam karena kelamaan mengering itu kan. Akhirnya menghitamlah tanah itu dan memiliki bau yang tidak sedap. Karena ada perubahan menjadi mengering begitu ya. Dan itu Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah Al-Hijr 28. Allah mengatakan inni khaliqum basharan min salsalin min hama'im masnun. Sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Kemudian tahap yang kelima, pada tahap ini wujudnya berupa tanah kering yang mengeluarkan bunyi. Setelah kering menghitam kemudian mengeluarkan bunyi, sebagaimana Allah mengatakan kal fakhar. Bagaimana tidak mengeluarkan bunyi? Karena kan berongga semuanya. Manusia kan berongga. Ya. Sehingga Allah mengatakan khalaqal insan min salsalin kal fakhar. Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar. Dan tahap yang kelima, ya, tahap yang kelima ini, maka ada yang mengatakan mulailah kemudian Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh kepada Adam alaihi salatu wassalam. Setelah kemudian meniupkan ruh, maka Adam pun mulai hidup, mulai bisa bicara. Itulah tahapan-tahapan mulai dari malakal maut mengambil tanah dari bumi, kemudian dinaikkan ke langit, kemudian diciptakan antara sidratil muntaha dan sorga, kemudian berbagai macam proses, jadilah kemudian Adam sampai ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah saat Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh, sebelumnya iblis sudah tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan Adam ini. Iblis ini memang dasarnya dari jin, sehingga hasadnya kembali datang. Padahal iblis itu dulunya adalah jin yang paling soleh. Saking solehnya maka dikumpulkan di alam para malaikat. Tapi karena hasadnya muncul, akhirnya kemudian saat Adam itu belum ditiupkan ruh, iblis itu datang. Kemudian berputar-putar di sekitar patung Adam itu. Kadang masuk di telinganya, keluar di mulutnya. Masuk di mulutnya, keluar di duburnya. Pokoknya dia bolak-balik masuk aja. Kemudian iblis mengatakan, ini makhluk lemah. Kenapa? Karena dia ajwa, dia berongga, berarti dia perlu makan, perlu minum. Ini makhluk yang lemah katanya. Sebab kalau Allah kuasakan kepada aku, hancurkan dia kata. Lau sullitu alayya la uhlikan. Kalau Allah kuasakan aku untuk menguasai orang ini, makhluk ini, kuhancurkan dia itu. Jadi iblis sudah ada sifat hasadnya di situ. Lah ketika kemudian betul-betul Allah Subhanahu wa taala hendak meniupkan ruh, maka Allah perintahkan para malaikat untuk berkumpul, termasuk iblis juga di situ. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Falamma sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi."
ketika aku sempurnakan Adam dan aku tiupkan ruhku kepada Adam, semata-mata aku tiupkan ruhku kepada Adam, kata Allah, faqa'u lahu sajidin, maka kalian wajib sujud kepada Adam. Sebagian ulama mengatakan bahwa para malaikat ataupun seruan Allah kepada para malaikat untuk sujud kepada Adam itu bukan sujud kepada badannya, tapi kepada ruhnya. Karena di sini Allah mengatakan min ruhi, dari ruhku, sesuatu yang diidhafahkan, disandarkan kepada Allah itu memiliki keistimewaan. Artinya ruh itu datang dari Allah, sementara jasad Adam itu dari tanah. Jadi yang mulia itu jasadnya atau ruhnya? Ya tentu ruhnya, karena ruh itu datang dari Allah, sementara jasad itu datang dari tanah. Makanya kalau ada anak Adam meninggal, maka jasadnya akan dikubur sampai kemudian menjadi tanah, kan begitu ya. Ruhnya akan diangkat ke langit karena ruh datang dari Allah Azza wa Jalla. Makanya ketika malaikat sujud kepada Adam itu bukan sujud kepada raganya Adam, tetapi sujud kepada ruhnya Adam. Ini satu pendapat. Pendapat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala hendak menjadikan Adam itu sebagai kiblat para malaikat. Sebagaimana ketika kita sujud menghadap Ka'bah, bukan berarti kita nyembah Ka'bah, tidak. Kita menjadikan Ka'bah itu kiblat. Maka sebagaimana kita juga ketika sujud dalam solat menjadikan Ka'bah itu kiblat, maka para malaikat ketika sujud kepada Adam itu maksudnya menjadikan Adam itu kiblat mereka. Ini satu pendapat. Pendapat yang lain mengatakan bahwa perintah Allah Subhanahu wa taala sujud kepada para malaikat itu maksudnya bukan sujud ibadah. Karena tidak boleh sujud ibadah kecuali hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang, kalau seandainya aku perintahkan manusia sujud kepada manusia yang lainnya, tentu aku perintahkan istri sujud kepada suami, kan? Tetapi aku larang, karena tidak boleh sujud kepada siapapun kecuali kepada Allah. Lalu kenapa kemudian Allah merintahkan malaikat sujud kepada Adam? Ini bukan sujud ibadah, ini sujud penghormatan. Dan itu pun hanya dilakukan satu kali saja, tidak berkali-kali, satu kali saja. Penghormatan malaikat kepada Adam alaihi salam. Lah ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala memasukkan ruh kepada Adam, baru saja ruh itu sampai di matanya, maka mata Adam mulai melihat thimarul jannah, buah-buahan sorga. Kemudian setelah ruh masuk ke tenggorokannya, mulailah Adam menginginkan untuk memakan buah sorga. Dari sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan khuliqal insan min ajal. Manusia itu diciptakan tergesa-gesa. Ruh baru di tenggorokan dan mau makan. Berjalan pun belum bisa, gerak tangan pun belum ada, kan itu. Baru sampai di tenggorokan dan mau makan dia. Ya, dari sini menunjukkan bahwa manusia itu tergesa-gesa. Baru kemudian setelah Adam alaihi salam kemudian betul-betul ruhnya sampai ke seluruh raganya, maka dia pun kemudian bersin. Maka ketika Adam bersin itulah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan agar Adam membaca yarhamukallah. Maka Adam pun kemudian mengucapkan alhamdulillah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Adam yarhamukallah. Jadi kita diajarkan kalau ada orang bersin mengucapkan alhamdulillah, yang mendengarkan yarhamukallah. Itulah kalimat yang pertama kali Adam ucapkan adalah alhamdulillah setelah bersin. Baru diajarkan oleh Allah kepada Adam kalimat yarhamukallah kepada setiap yang mendengar orang yang memuji Allah setelah bersin. Ingat, kita membaca yarhamukallah itu kalau dia baca alhamdulillah. Kalau dia tidak baca alhamdulillah, diam aja lah. Haji, nggak diam aja lah, kan itu. Ngapain pula, kan? Kecuali dia membaca alhamdulillah, baru kita katakan yarhamukallah. Ya. Lah setelah kemudian Adam pun dihadapkan dengan sekelompok para malaikat, maka Allah mengatakan temuilah para malaikat itu.
Maka Adam alaihi salam kemudian menemui malaikat dan Allah mengatakan fasallim alaihim, ucapkan salam kepada mereka, assalamu alaikum. Maka para malaikat mengatakan wa alaikassalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Maka Allah mengatakan ya Adam, hadza tahiyyatuka wa tahiyyatu dzurriyyatika. Itulah salam penghormatan bagimu wahai Adam dan salam penghormatan bagi seluruh keturunanmu. Jadi salam ini adalah ucapan yang pertama diucapkan Adam di langit itu setelah mengucapkan alhamdulillah. Jadi jangan bakhil mengucapkan salam, ya. Tetapi ketika para malaikat sujud kepada Adam, maka iblis tidak mau sujud. Kenapa iblis tidak mau sujud? Disebutkan dalam Al-Quran, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia enggan, dia sombong, dan dia termasuk makhluk yang kafir. Kemudian iblis ditanya oleh Allah Azza wa Jalla, ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk. Apa yang menghalangi kamu wahai iblis untuk tidak sujud saat aku perintahkan kepadamu? Maka spontanitas iblis mengatakan, ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Rabb, aku lebih baik dibandingkan Adam. Kau ciptakan diriku dari api, sementara kau ciptakan Adam dari tanah. Maksudnya malaikat itu, apa maksudnya iblis ini mengatakan seperti itu seolah-olah apa? Dia lebih dekat kepada para malaikat, sementara Adam itu jauh daripada para malaikat. Cahaya dengan api itu lebih mirip dibandingkan tanah kepada cahaya. Jadi maksudnya iblis mengatakan, saya diciptakan dari api, mirip dengan cahaya. Artinya saya lebih dekat dengan malaikat. Sementara kau ciptakan Adam dari tanah, tanah dengan cahaya dari mana ketemu, kan begitu ya. Jadi seolah-olah iblis merasa lebih baik daripada Adam. Dia menyerupakan dirinya dengan para malaikat, kemudian merendahkan Adam alaihi salam. Padahal ini disebut kias batil namanya. Kias ma'al farik namanya, bahwa bumi itu jauh, tanah itu jauh lebih baik dibandingkan api. Bagaimanapun manfaat tanah itu jauh dibandingkan api. Sekarang di atas tanah rumah bisa berdiri, masjid-masjid bisa berdiri, tempat-tempat ibadah bisa berdiri, kita bisa hidup di atas tanah. Tapi api hanya bakar-bakar sampah aja lah kan kerjanya. Nggak ada faedahnya kecuali bakar-bakar api itu. Makanya kemudian itu namanya kias ma'al farik, kias batil namanya. Apalagi kemudian iblis sebenarnya sudah tahu Adam itu lebih mulia dibandingkan dirinya. Tadi dari 5 perkara tadi yang saya sebutkan di awal kan, Allah ciptakan langsung dengan tangannya, iblis tidak. Ya. Kemudian Allah tiupkan ruh langsung oleh Allah, iblis tidak. Kemudian Allah suruh para malaikat termasuk iblis sujud kepada Adam. Adam tidak disuruh sujud kepada mereka. Kemudian Allah ajarkan Adam pengetahuan, mereka tidak diajarkan. Artinya dari sisi manapun tetap Adam lebih istimewa dibandingkan iblis. Jadi ini hanya ngeles saja iblis ini, ingin mengatakan seolah-olah karena hasadnya dia mengatakan aku lebih baik dibandingkan Adam. Itu saja sebenarnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sejak itulah maka iblis dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita tahu bahwa Adam alaihi salatu wassalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam, masalahnya Adam kan sendirian. Namanya orang sendirian, walaupun dikasih fasilitas semegah sorga sekalipun, tidak akan tenang hidupnya. Saya contohkan nih, antum saya kasih Pulau Batam, tapi sendirian. Antum di situ jadi wali kotanya, antum di situ jadi rakyatnya, antum di situ jadi kepala OB-nya, sendirian yang lontang-lantung tuh, ke Batu Haji sendiri, Batu Besar sendiri, ke Bengkong sendiri, sendiri aja. Ya. Apa kerasan hidup sendiri? Enggak. Sehebat apapun fasilitas itu nggak akan kerasan hidup sendiri itu. Makanya kemudian Adam alaihi salatu wassalam merasa ketakutan. Mau bicara sama siapa, dia hidup sendiri. Mau ketawa sama siapa, dia hidup sendiri. Mau nangis sama siapa, hidup sendiri. Stres akhirnya. Ya. Lah ketika kemudian Adam alaihi salatu wassalam sedih karena hidup sendirian, tidak punya kawan,
Maka Allah Subhanahu wa taala satu hari menidurkan Adam alaihi salam. Setelah Allah Subhanahu wa taala tidurkan Adam, Allah ambil tuh tulang rusuk sebelah kiri yang paling bengkok, yang paling pendek, yang dekat dengan jantung. Kemudian diambil, disitulah Allah ciptakan Hawa. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri dan daripadanya Allah ciptakan pasangannya, maksudnya Hawa. Jadi Hawa itu tercipta dari apa? Dari tulang rusuk yang paling atas, yang paling kiri, sebelah kiri yang paling bengkok, yang dekat dengan jantung. Nah, itulah diambil oleh Allah dan diciptakan Hawa. Makanya Rasul mengatakan, istausu bin nisa fa innal mar'ata khuliqat min dilain. Bersikap baiklah kepada wanita karena wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang paling bengkok. Kalau engkau biarkan tetap bengkok, kalau engkau paksa dia pula patah, kata Rasul. Ya, maka berbuat baiklah dengan mereka. Lah ketika Adam bangun, kaget pula di sampingnya ada Hawa. Kenapa disebut Hawa? Hawa itu oksigen artinya. Ya, Hawa itu hidup karena diciptakan dari benda hidup. Hawa tidak diciptakan dari tanah seperti Adam, tidak pula diciptakan dari pepohonan. Dia diciptakan dari benda hidup. Adam itu hidup, diciptakan Hawa dari situ. Makanya disebut Hawa karena diciptakan dari benda hidup. Jadi Adam bertanya, lah siapa kamu, katanya. Saya Hawa, katanya. Untuk apa kau diciptakan Allah, kata Hawa, liaskuna ilaika, agar aku memberikan ketenangan kepadamu. Dari sini Allah katakan apa? Wa min ayatihi. Ingat waktu antum baru nikah tuh kan datang tuh Pak Kua tuh bacakan ayat ini biasanya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Ingat waktu antum kawin tuh kan ayat ini yang dibaca ya. Dan dari tanda-tanda kuasa Allah, wa min ayati an khalaqalakum, Allah menciptakan diri kalian berpasang-pasangan. Untuk apa coba? Litaskunu ilaiha, agar kalian merasa nyaman. Istri merasa nyaman kepada suami, suami merasa nyaman dengan istri. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, kemudian dengan nyaman itulah tumbuh rasa cinta dan sayang. Dan itu semua adalah sebuah pertanda bagi orang-orang yang mau berakal bahwa itu tanda-tanda kuasa Allah Azza wa Jalla. Artinya ketika Adam sudah ada istrinya Hawa di sampingnya, tenanglah jagat raya ini. Makanya kalau orang belum punya Hawa, nggak akan tenang tuh. Coba saja anak-anak muda yang belum punya Hawa tuh, hidupnya luntang-lantung, nyuci-nyuci sendiri kan itu ya, tidur-tidur sendiri, masak-masak sendiri kan itu, akhirnya bunuh diri ada kawannya kan itu. Intinya bahwa ketika itulah Allah Subhanahu wa taala katakan kepada Adam setelah diciptakan Adam dan Hawa, Allah katakan dalam surah Al-Baqarah 35-36-nya, wa qulna ya Adamu uskun anta wa zaujukal jannah. Hai Adam, diamilah oleh kamu, ajak istrimu masuk ke dalam surga. Kapan Allah masukkan Adam ke dalam surga? Hari Jumat. Allah ciptakan Adam hari Jumat. Sekarang yang kedua, Allah masukkan Adam di hari Jumat bersama istrinya. Kan wakula minha ragadan haitsu syi'tuma. Allah katakan, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik di mana saja kamu sukai makan. Lihat, Allah Subhanahu wa taala ketika bicara soal makan minum penduduk sorga, Allah tidak mengikat. Seperti Allah mengatakan apa? Wa kulu washrabu hani'an
bima aslaftum. Makan sepuasmu, minum sesukamu, kata Allah. Tapi ketika Allah cerita soal makan dan minum di dunia, ada batasannya. Apa? Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibat. Hei orang-orang yang beriman, makan dari yang baik-baik. Arti yang tidak baik jangan kau makan. Makan dari yang halal, arti yang haram jangan kau makan. Itu di dunia. Ya, tidak semua dimakan, tidak semua diminum, harus yang halal, harus yang baik. Tapi di sorga tidak, karena semua halal, semua baik, gitu maksudnya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala ingin menguji Adam alaihi salatu wassalam. Allah katakan apa? Wala taqraba hadhihi syajarah. Khusus pohon ini jangan kau dekat-dekat. Maksudnya pohon khuldi di sini. Jangan kau dekat-dekat ini. Dari semua pohon di sorga itu silakan kau makan, silakan kau petik, silakan kau manfaatkan. Tapi khusus satu pohon ini jangan kau dekat-dekat. Subhanallah. Terkadang gara-gara ucapan ini jadi penasaran Adam nih, kenapa tak boleh kan begitu? Masa satu sorga boleh ini tak boleh pula? Sebenarnya Adam dan Hawa tidak ada masalah dengan itu. Tetapi masalahnya karena ada orang ketiga, ada makhluk yang ketiga yang disebut iblis. Iblis ini merasa terusir dari sorga. Dulunya di bendaharawan sorga, terusir dari sorga, dan Adam Hawa yang menduduki posisinya. Disitulah hasadnya terus membayangi iblis. Bagaimana caranya untuk memberikan was-was kepada iblis? Memang tidak dijelaskan. Memang ada kisah Israiliyat. Macam mana iblis bisa masuk ke dalam sorga itu? Ada kisah Israel, tapi kan ini kisah Israiliyat. Bahwa ada ular. Ular ini atas kuasa Allah lah, atas kehendak Allah keluar masuk sorga. Entah macam mana kemudian iblis bekerja sama dengan ular itu, kemudian masuk ke dalam ular itu, kemudian masuk ular ke dalam sorga, iblis pula di dalamnya itu, dan berhasillah iblis masuk ke dalam sorga. Ini kisah Israiliyat. Kisah Israel seperti itu. Makanya kemudian dalam syariat Islam itu ular harus dibunuh karena dia bekerja sama dengan iblis tuh. Seolah-olah gara-gara nenek moyang ular, ular hari ini yang jadi dampaknya katanya. Kami cucunya nih gara-gara nenek moyang ular katanya. Tapi ini kan kisah Israiliyat, ya teman. Wallahu alam, apakah kemudian iblis ini masuk ke dalam atau tidak masuk ke dalam? Yang jelas Allah berikan kekuasaan kepada iblis untuk memberikan was-was. Ya, wallahu alam bagaimana caranya. Kalau zahirnya Quran memang iblis tidak masuk ke dalam sorga, tapi iblis memberikan was-was dari luar sorga ke dalam sorga, itu zahir Quran gitu ya. Tapi kalau cerita Israiliyat dia masuk ke dalam sorga, wallahu alam cara masuknya. Yang jelas bahwa bisa saja dua-duanya, bisa masuk ke dalam sorga, bisa pula di luar sorga, karena iblis diberikan kekuatan oleh Allah Azza wa Jalla untuk memberikan was-was. Hebatnya iblis itu, dia kalau ngajak kita maksiat, bukan kita diambil tangannya, ayo kita kena goyang, enggak gitu. Ayo makan nih botol, ambil, enggak gitu. Ya, enggak ada. Iblis tidak bisa dan anak buahnya menguasai kita dengan cara menyeret tangan kita, maksa kita masuk ke dunia maksiat. Dia begitu. Tapi cukup berikan was-was saja, itu hebatnya tuh. Dia enggak narik tangan kita masuk ke maksiat, kasih was-was saja. Minum enak, minum enak. Jadi minum, gitu maksudnya. Bukan suruh nih minumannya, minum, enggak gitu. Ya. Kalau itu yang terjadi, semua bisa maksiat kan itu ya. Tapi bagaimana coba kekuatan was-was itu luar biasa. Hanya was-was sajalah orang bisa terjerumus. Itulah hebatnya was-was tuh. Jadi akhirnya kemudian iblis ini ngasih was-was kepada Adam dan Hawa yang ada di sorga itu. Pada awalnya kedua-duanya tidak tergoda, sampai pada waktunya ketika keduanya kemudian dikejutkan dengan sumpah iblis. Adam dan Hawa bingung, kenapa ada orang bisa bersumpah di alam para malaikat? Ini sorga, ini alam para malaikat, kok bisa bersumpah? Tidak mungkin bersumpah untuk sebuah kedustaan kan gitu. Tapi itulah iblis menghalalkan segala cara. Ketika Adam dan Hawa tidak bisa dibujuk, terpaksalah akhirnya menggunakan senjata pamungkas dengan bersumpah di atas keduanya dan mengatakan wa qasamahuma inni lakuma laminan nasin. Seolah-olah iblis mengatakan, demi Allah, menyebut-nyebut nama Allah tuh, aku datang kepada kalian berdua ini sebagai penasehat yang baik katanya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala larang kau dekat-dekat pohon itu wahai Adam?
kecuali antakuna malakaini au takuna minal khalidin. Karena dikhawatirkan kalau kau makan kau jadi malaikat katanya. Atau kalau kau makan kau kekal pula di sorga. Kata Adam, oh itu pula kenapa tak boleh dekat-dekat pohon katanya. Berarti kalau aku makan aku jadi malaikat. Kalau aku makan aku kekal di sorga. Oh enak juga katanya kan. Daripada aku tak kekal di sorga macam mana nanti. Aku sudah punya istri di sampingku. Hawa ini wanita cantik, paling cantik satu jagat raya kan gitu. Dan Adam itu paling ganteng. Ada yang mengatakan separuh ketampanan Yusuf itu. Yusuf itu kenapa tampan? Karena mendapatkan separuh ketampanan Adam. Kemudian Siti Sarah istri Nabi Ibrahim alaihi salam, ada yang mengatakan dia memperoleh separuh kecantikan Hawa. Makanya memfitnah Raja Mesir. Intinya bahwa kemudian Adam pun terkecoh dan percaya yakin karena dia bersumpah masalahnya. Tak mungkin bersumpah untuk sebuah kedustaan. Makanya lihat orang-orang pasar itu, ya, untuk melariskan dagangannya pasti wallahi wallahi itu, ya kan orang pasar itu, wallahi dari sana nggak dapat, padahal dapat tuh, ya, wallahi ini barang bagus, padahal KW kan gitu. Orang kan begitu biasanya. Ya, rupanya ini memang contoh-contoh dari pengikut iblis kan itu. Karena iblis yang memulai dengan sumpah di hadapan Adam kan. Ya Adam yakin saja, tidak mungkinlah iblis ini bersumpah atas nama Allah di alam para malaikat di surga lagi. Ya yakin aja lah. Rupanya iblis ini bersumpah atas nama Allah untuk sebuah kedustaan. Tapi iblis masih mending. Dia bersumpah atas nama Allah walaupun berdusta. Di zaman sekarang berani bersumpah kepada selain Allah untuk sebuah kejujuran, ini lebih buruk lagi. Kalau ada yang bersumpah kepada selain Allah untuk sebuah kejujuran, ini tidak lebih baik dibandingkan bersumpah atas nama Allah untuk sebuah kedustaan. Kenapa? Kalau bersumpah atas nama Allah tidak ada unsur syirik, paling dosa besar dusta. Tapi bersumpah kepada selain Allah ini syirik, walaupun jujur dia, kan itu ya. Makanya dari sini terkadang ada sisi baiknya iblis itu dibandingkan manusia. Ya, dia masih bersumpah atas nama Allah walaupun berdusta gitu ya. Zaman sekarang bersumpah atas nama selain Allah. Makanya Rasul mengatakan man halafa bi ghairillahi faqad asyrak. Siapa yang bersumpah kepada selain Allah maka dia telah melakukan kesyirikan. Singkat cerita, akhirnya kemudian Adam alaihi salatu wassalam diturunkan dari sorga ke bumi. Kapan? Hari Jumat juga. Ini sudah 3 peristiwa. Ya, Allah ciptakan Adam hari Jumat, dimasukkan ke sorga hari Jumat. Sekarang diturunkan juga hari Jumat. Dan Allah katakan, Qul nahbitu minha jami'an, fa imma ya'tiyannakum minni hudan, fala khawfun alaihim walahum yahzanun. Kami katakan, kata Allah, keluar kalian semua, hei Adam, hei Hawa, hei iblis, keluar semua kalian. Kemana? Ke bumi. Kelak akan sampai petunjukku kepada kalian, kata Allah. Siapa yang mengikuti petunjukku tidak akan sedih dan tidak akan takut. Dalam ayat yang lain, fala yadhillu wa la yashqa, tidak akan sesat dan tidak akan binasa. Maka turunlah 3 makhluk berakal ini semua dari sorga, dari langit ke bumi. Ada yang mengatakan iblis ini diturunkan di lautan. Makanya dia punya istana di lautan. Sebagaimana Rasul mengatakan iblis itu punya istana di lautan. Dan setiap hari dia memerintahkan pasukannya untuk ke daratan, untuk menggoda semua anak Adam yang tadinya solat supaya tidak solat, yang tadinya puasa gagalkan puasanya, yang tadinya ini gagalkan itu. Pokoknya sampai setiap hari anak buahnya datang kepada iblis sambil duduk di singgasana. Iblis mengatakan, setiap hari anggotanya laporan tuh, ya Tuan Iblis, ya kata iblis, saya sudah berhasil tuh menggoda orang di pojok sono tuh. Kenapa? Dia nggak solat. Biasa aja iblis, ya. Dia nggak terlalu bangga. Ya, besoknya ngomong lagi, Tuan Iblis, saya sudah menggoda di sebelah sana itu, nggak sholat tuh katanya. Biasa aja katanya. Kenapa biasa aja? Karena walaupun nggak digoda dia nggak akan sedua suami istri. Bangkit tuh si iblis tuh, ambil pialanya,
diletakkan di kepalanya, anta, kamulah anak buahku yang paling baik, katanya. Ya, jadi kalau anak buahnya bisa menceraikan suami istri, bangganya luar biasa. Diambil dia piala, diletakkan di kepalanya tuh, dan mengatakan, anta, kamu yang paling baik, katanya. Kenapa? Sebab kalau orang yang tadinya sholat tidak sholat, atau yang tadinya tidak sholat digonda makin tidak sholat, ya ruginya bagi dia saja. Tapi kalau suami istri bercerai, apalagi punya anak, itu korbannya banyak tuh. Ya kan? Pertama suaminya jadi korban, istrinya jadi korban, anak-anaknya pula jadi korban. Ketika suaminya nikah lagi dengan istri yang lain, tak ngakui anaknya, korbanlah anaknya. Kemudian ibunya nikah lagi dengan laki-laki lain, tak ngakui anaknya, korban lagi anaknya. Kata iblis, nah, kau sudah tidak diakui bapamu, tidak diakui ibumu, jadi anak angkat aku aja lah, katanya iblis. Nah, jadilah dia anak angkat iblis jadinya. Korbannya banyak. Ya. Nah, dari sini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kenapa kemudian iblis bangga tuh? Lah ada yang mengatakan iblis diturunkan di lautan. Ada yang mengatakan Adam itu diturunkan, ini masalah khilaf ulama, tidak ada dalilnya. Tapi disebutkan oleh ahli tafsir. Ya. Ada yang mengatakan Adam itu diturunkan di Hindi, di Sri Lanka. Kalau sekarang ada Sri Lanka namanya, India sana. Sementara Hawa itu di Jeddah. Ada yang mengatakan dua-duanya di Sri Lanka. Ada yang mengatakan satunya di Mekah, satunya di Taif. Ada yang mengatakan satunya di Safa, satunya di Marwah. Wallahu alam, memang tidak ada tafsir banyak yang menguatkan Adam diturunkan di Sri Lanka di Hindia, adapun Hawa di Jeddah. Kemudian saling mencari, akhirnya sudah mulai dekat jarak mereka yang disebut dengan Muzdalifah. Muzdalifah itu sudah mendekat. Kemudian ketika berjumpa disebut Arafah. Karena Adam mengenal Hawa dan Hawa mengenal Adam. Dalam bahasa disebut Arafah. Maka tempat itu disebut Arafah. Lah saat kemudian mereka berada di Arafah ini, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian usap punggung Adam alaihi salatu wassalam. Apa yang terjadi setelah diusap punggung Adam? Maka keluarlah anak keturunan Adam alaihi salatu wassalam. Jadi keturunannya keluar semuanya dari punggungnya Adam itu diusap oleh Allah, semua keluar ruhnya. Ya. Ruh-ruh yang kelak akan menjadi cikal bakal anak turunan Adam. Dari sini kita tahu perbedaan penciptaan Adam dengan penciptaan anak turunannya. Kalau Adam diciptakan jasadnya dulu baru ruh. Kalau kita turunannya ruhnya dulu baru jasad. Terus paham di sini ya. Adam diciptakan dulu jasadnya. Setelah diciptakan jasad, Allah ciptakan ruhnya, kemudian dimasukkan. Kalau kita tidak, ruhnya dulu diciptakan. Jadi Allah usap punggung Adam, keluar ruhnya semua. Setelah kemudian keluar ruhnya dari mulai orang yang pertama hidup setelah Adam sampai yang terakhir mati, ya, dari turunan Adam, Allah kumpulkan di alam ruh tuh, ruh-ruh tuh. Kemudian Allah buat perjanjian dengan mereka. Dan itu disebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 172, wa id akhadha rabbuka min bani adam min dhuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan turunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa-jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku Rabb kalian? Jadi Allah membuat perjanjian itu dengan alam ruh itu. Semua ruh di alam ruh mengatakan qalu syahidna, qalu bala syahidna, ya betul engkau Tuhan kami dan kami menjadi saksi untuk itu. Maka dari sini kita tahu bahwa semua ruh terikat dengan perjanjian rububiyah Allah Azza wa Jalla. Makanya ketika kemudian ruh masuk ke dalam janin, kemudian brojol di usia 9 bulan, maka Rasul mengatakan kullu maulud yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan itu terlahir fitrah. Apa maksudnya? Terlahir Islam.
mengenal siapa Tuhannya. Tidak ada manusia, walaupun ateis sekalipun, walaupun komunis sekalipun, mereka pasti mengakui ada Tuhan yang menciptakan alam. Mulutnya saja mengaku, oh tidak ada Tuhan. Mulut dia saja yang ngomong begitu. Hati mereka pasti mengakui ada ketuhanan. Enggak ada salah Tuhan yang paling tinggi, kata Fir'aun itu. Ana rabbukumul a'la, kata Fir'aun. Ketika tenggelam dia mengatakan apa? Amantu bima amanat bihi Banu Israel. Aku beriman dengan Tuhannya Bani Israel, katanya. Lah mana? Kau tadi ngaku Tuhan, sekarang kau pula mengatakan beriman dengan Tuhannya Bani Israel. Lah nggak ada. Dari sini kita tahu bahwa tidak ada manusia yang mengingkari ketuhanan. Makanya sering saya analogikan, kalau kita mendapatkan satu kelompok primitif yang ada di tengah hutan belantara, tidak usah dikirim ustadz ke sana, nggak usah dikirim kiai ke sana, tidak usah dikirim Quran, dikirim hadis, tidak usah ke sana. Biarkan mereka dengan kehidupan primitifnya, maka mereka pasti akan mencari Tuhan tuh di situ. Walaupun belum, jangan ada ajaran Nasrani, ajaran komunis, jangan masuk ajaran-ajaran itu. Biarkan mereka ngikut fitrahnya tuh di dalam hutan tuh. Pasti mereka akan mencari siapa yang menciptakan mereka dan bagaimana cara menyembahnya. Pasti itu fitrah mereka yang mengatakan seperti itu. Makanya tidak ada manusia pasti mencari sesembahan, walaupun salah terkadang mencari sesembahan karena mungkin tidak ada bimbingan wahyu. Boleh jadi kemudian mengambil akar kemudian disembah, mengambil pohon kemudian disembah, mengambil batu disembah. Kan intinya cari sesembahan. Terserah mau apa yang disembah kan. Artinya fitrahnya itu memberontak bahwa mereka ada yang mereka diciptakan, pasti ada sembahan gitu kan. Cuman karena tidak ada wahyu menyimpanglah mereka. Tapi alhamdulillah kita ini umat Islam, datang seorang Rasul memberitahu, nih Tuhan kalian, nih cara menyembahnya. Jadi ketika kita benar cara menetapkan siapa Tuhan kita, maka benar pula lah cara menyembahnya. Ketika orang sudah salah menetapkan siapa Tuhannya, maka salah pula cara menyembahnya, ya. Karena tidak ada bimbingan masalahnya, ya. Intinya bahwa ketika Adam diusap ruhnya itu, apa punggungnya, keluar ruhnya itu. Nah, disitulah kemudian Adam alaihissalam diperlihatkan dari anak turunannya. Rupanya adalah satu anak turunannya diperlihatkan kepada Adam itu, jidatnya bercahaya. Kata Adam, itu siapa itu, katanya. Maka dikatakan, itu turunanmu Adam, namanya Daud. Kata Adam, berapa usianya? Oh, usianya 60 tahun saja wahai Adam. Oh, dikit kali, sayang betul. Wajah bercahaya cuman punya 60 tahun. Ku tambah dari usiaku 40 tahun. Genapkan jadi 100 tahun. Adam ini diberikan usia 1000 tahun. Karena sudah diberikan 40 tahun kepada Nabi Daud, berarti usia Adam itu tinggal 960 tahun. Ketika sudah usia 960 tahun, datanglah malakul maut dan mengatakan, Dam, kau wajib sekarang sudah harus mati nih. Usiamu sudah 960 tahun, sudah waktunya. Kata Adam, ndak, kan masih ada 40 tahun lagi. Adam lupa kalau yang 40 tahun dikasih Nabi Daud. Padahal sudah dibilang sama malakul maut, kan yang 40 tahun dikasihkan Nabi Daud. Enggak, kata Adam, mana ada saya kasih-kasih, katanya. Adam lupa. Nah, dari sila maka turunan Adam disebut al-insan. Insan diambil di kata-kata nisyan, lupa, ya. Karena Adam merasa lupa kalau usianya 40 tahun dikasih Nabi Daud, maka anak turunannya jadi pelupa. Jadi kalau antum lupa nggak ngasih bulanan sampai istri, ya wajar. Kenapa tak ngasih, bang? Ya saya kan turunan Adam, ya lupa lah kan gitu. Padahal pura-pura lupa kan gitu ya. Yang jelas bahwa kita ini makhluk pelupa. Manusia itu mahalul khata wan nisyan, tempat salah dan tempat lupa. Itulah manusia. Ya, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lah setelah kemudian Adam alaihi salatu wassalam berjumpa di bumi dengan Hawa, kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan Adam untuk menggauli Hawa, maka turunannya Hawa melahirkan sampai 20 kali dari turunan Adam itu. Setiap melahirkan kembar, sehingga putra dan putri Adam itu kalau dijumlah 40 orang. 20 laki-laki dan 20 perempuan, karena setiap melahirkan kembar.
kemudian baru disyariatkan untuk menikah silang. Dari situlah kemudian terjadilah apa yang terjadi dengan kisah Qabil Habil dan begitu seterusnya, sampai akhirnya ketika semua ruh itu sudah ditakdirkan jadi manusia semuanya, artinya sudah tidak ada lagi ruhnya, tidak ada lagi manusia, artinya sudah terakhirlah situ. Dan kitalah umat akhir zaman, karena Nabi kita juga Nabi akhir zaman. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, Nabi SAW katakan, la taqumus sa'ah illa fi yaumil jum'ah, dan tidak akan tegak hari kiamat kecuali di hari Jumat. Inilah 4 peristiwa yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW di hari Jumat. Pertama, Allah menciptakan Adam di hari Jumat. Yang kedua, Allah masukkan Adam ke sorga di hari Jumat. Yang ketiga, Allah keluarkan Adam dari sorga ke bumi di hari Jumat. Dan yang terakhir, tidaklah dikiamatkan kecuali hari Jumat. Ingat harinya saja, tanggalnya, bulannya, tahunnya, wallahu alam, enggak tahu. Ya, kalau antum ditanya kapan kiamat, hari Jumat, gitu saja. Ya, kapan harinya? Hari Jumat. Kapan tanggalnya? Enggak tahu. Bulannya? Enggak tahu. Tahunnya apa? Harinya? Hari Jumat. Nah, selesai. Kapan hari Jumatnya? Antara terbit fajar dan juga terbit matahari. Disitulah kiamat. Ya, kiamat itu antara subuh ke terbit matahari.